illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sholat jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kirang langkung artosipun, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tentang dua keadaan ini atau keadaan ini, yaitu sabar. Sabar itu kan mempunyai dua keadaan. Sabar dalam keadaan susah dan sabar dalam keadaan senang. Artinya sabar dalam berkecukupan dan sabar dalam kekurangan. Dua keadaan ini kalau kita tidak mempunyai cara yang tepat untuk supaya kita mendapati manfaat dari sabar, ya tentunya tidak akan berhasil. Salah satu dari sisi sosial, kalau kita mendapati keadaan senang, sabar dalam keadaan senang, kita perlu mempunyai komunitas. Demikian juga kalau kita sabar, dituntut sabar dalam keadaan kekurangan, pun juga harus mempunyai komunitas. Dalam keadaan berlebih, diberi harta yang cukup, keadaan yang baik, tentunya orang akan mudah untuk bersabar. Tapi kalau bersabarnya ini tidak menuju kepada komunitas yang baik, tentunya endingnya akan menjadi buruk. Komunitas yang baik itu ya pripun nggih? Kalau kita mempunyai keadaan yang serba diberi kecukupan, kalau kita mempunyai komunitas yang salah satu contohnya seperti Yaumi, ini komunitas Yaumi, di sini banyak ilmu yang banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz, itu kita akan dengan mudah untuk memanfaatkan harta kita, keadaan kita ini untuk perkara-perkara yang insya Allah baik. Lalu sebaliknya, yang kedua, kita dituntut untuk sabar dalam keadaan kekurangan, pun juga harus perlu komunitas. Larinya kita kalau dalam keadaan kekurangan tidak mempunyai komunitas, juga akan menjadi lebih repot. Kirang langkung kalau kita mempunyai komunitas yang tidak baik dalam keadaan berkekurangan, itu ya seperti itulah, nanti endingnya akan menjadi buruk. Lalu yang kedua, tentang sholat. Pasca pandemi ini, kalau saya perhatikan, yang saya jalani sendiri sholat. Kebetulan saya akan mendapati amanah untuk menjadi imam di beberapa masjid. Pasca pandemi ini tidak seperti dulu sebelum pandemi. Dulu itu bahkan di Yaumi sendiri ini sekarang sholatnya untuk mendapati shop yang rapat. Sudah tidak seperti dulu. Kalau kita sebagai imam
menyampaikan supaya sebelum sholat dimulai menyampaikan supaya shopnya lurus, rapat. Ya ada saja yang tidak berkenan dengan arahan-arahan itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau diingatkan iki lak yo padha kosong Mas. Ngoten. Shop depan masih kosong, lalu kita mengatakan monggo Pak, shop yang depan dipenuhi dulu. Itu disampaikan ya seperti itu, tapi tidak apa-apa. Katanya Pak Jat kan seperti itu, sudah apa-apa, penting diimuti. Ada yang seperti itu, tapi bukan karyawan Yaumi sih, jamaah di sini ya. Di masjid yang lain lebih sulit lagi Pak. Bahkan saya itu pernah dimarahi gara-gara orang yang dimulai sholatnya. Karena saya sebagai imam mendapati shop yang memang tidak beraturan, jaraknya jauh-jauh, ada yang di pojok sana, shop kedua itu kita ingatkan untuk rapat, kita tuh malah ditegur. Terus saya sedang dimulai Mas. Ya ini sebagai koreksi untuk siapapun, termasuk saya sendiri, karena jamaah di Yaumi kan tidak semuanya komunitas Yaumi, ada yang dari luar. Tentunya kalau sholat itu dengan shop yang lurus, dengan keadaan yang rapat, itu akan lebih enak Pak. Insya Allah akan lebih enak. Dan memang tugas imam ya sebelum sholat dimulai yang mengingatkan deh. Tidak berarti harus rewel gitu, sok rapat dan sebagainya. Di dalam pelaksanaan poin ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 tadi memang kita dituntut dalam meminta pertolongan kepada Allah itu kan dengan sabar dan sholat. Sabar tadi mempunyai dua keadaan, yaitu sabar dalam keadaan senang dan sabar dalam keadaan berkekurangan. Itu pun harus mempunyai cara. Kalau dari ilmu fikih ureanya sangat panjang, tapi saya menyampaikan dari sisi sosial mawon. Sedoyo sinten mawon termasuk saya sendiri, kalau mempunyai keadaan yang berkecukupan atau berkekurangan, nak carane sabar salah, jadinya pasti salah, tidak itu berlebih atau berkekurangan. Dan yang kedua tentang sholat, monggo sami-sami dipun koreksi. Ibu-ibu ini juga terutama saya perhatikan kalau pas saya ngimami, untuk rapat itu tidak duraglem. Dan saya apalagi yang pakai sajadah itu malah akan menjadikan kita yang bersebelahnya akan ewoh kalau kakinya itu menginjak sajadahnya orang. Mengaten yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman jamaah subuh di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.